A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya ayo kita panjatkan doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Semoga seluruh saudara-saudara kita yang telah bersolawat atas channel dakwah ini, semoga solawatnya menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya. Begitu juga untuk seluruh peor-peorku yang mendoakan kebaikan atasku dan keluarga. Semoga kebaikan doa kalian juga kembali akan tercurahkan untuk kalian semua. Amin amin ya robbal alamin. Lampunya hidupin biar terang, ini gelap ini. Oke, kemarin kita sudah di seri 1 ya, Milkul Yamin ya. Dan kita akan melanjutkan ke seri 2. Ya. Ini kemarin sudahlah jelas kan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dari yang kita sampaikan kemarin ada sebuah kesimpulan yang bisa kita tarik, yaitu pertama, Islam itu melarang zina. Yang kedua, pintu untuk menjadi sahnya hubungan suami istri laki-laki dan perempuan itu tidak ada satu-satunya pintu kecuali pintu nikah. Berikutnya sudah aku sampaikan bagaimana Islam itu melindungi budak. Beberapa hadis sudah aku sampaikan. Sebetulnya dari sini saja sudah bisa kita tarik sebuah sebuah benang merah. Jadi apakah pantas tuduhan-tuduhan kafir-kafir itu yang dilontarkan bahwa seorang tuan itu bisa bebas memperlakukan budak wanitanya, termasuk untuk melakukan hubungan badan tanpa nikah? Dari sini aja logika sudah tidak mungkin. Kalaupun itu ada, itu karena kan ini kita berbicara bukan setahun 2 tahun, berabad-abad perbudakan itu ada. Jauh sebelum Islam seperti yang aku sampaikan kemarin. Kalaupun ada, itu mungkin sisa-sisa masa lalu. Yang aku bilang menghapus budaya itu tidak seperti kita makan lombok sekarang dimakan langsung pedas. Tetapi Islam memperbolehkan tuannya untuk menggauli budaknya tanpa nikah, itu tidak ada. Kalau ada, cari aku satu ayat, satu hadis, kasih sama aku. Kasih sama aku ya satu ayat atau satu hadis ketika Islam itu membolehkan tuannya itu untuk menggauli budaknya tanpa nikah. Tuannya yang wanita ya. Budaknya yang wanita maksudku. Jadi nggak mungkin lah. Sedangkan Islam sendiri sudah jelas-jelas melarang, jangan kan berzina, mendekati aja dilarang. Terus Islam melindungi perbudakan supaya dia tidak menjadi manusia yang kehilangan harkatnya, yang tidak lebih dari binatang. Terus tuduhan seperti itu mau dilontarkan kepada Islam, terus suruh menanggung Islam, padahal perbudakan itu sudah jauh berabad-abad sebelumnya sudah ada. Ya bisa saja, mungkin itu peninggalan masa lalu, aturan mainnya budaya masa lalu seperti itu. Seorang budak itu dimiliki segalanya oleh tuan laki-lakinya. Ya silakan saja. Itu bukan tanggung jawabku untuk menjelaskan. Tanggung jawabku di sini untuk menjelaskan bagaimana Islam tidak boleh, tidak memberikan lampu perizinan kepada siapapun dengan alasan apapun
untuk melakukan hubungan suami istri, dia harus melalui satu pintu yang namanya qabil tu nikah. Jadi nggak boleh, nggak nikah ujuk-ujuk main bat aja, nggak boleh. Itu diametral, ya. Diametral dengan aturan dalam Islam. Islam sendiri melindungi budak, Islam sendiri melarang zina, kok ujuk-ujuk tuduhan itu disampaikan. Yang aku sayangkan juga polemik-polemik Islam itu tidak mampu menjelaskan, itu masalahnya. Ya, itu masalahnya. Makanya di sini aku berusaha menjelaskan. Bisa saja aturan itu ada. Kan ini kita berbicara budak bukan sehari dua hari. Itu peradaban masa lalu, yaitu urusan mereka lah. Kenapa harus Islam dituduhkan sebagai yang melegalkan itu? Kan tidak fair namanya. Ya. Sekarang kita mau diskusikan bagaimana perbudakan dalam Islam itu, dan bagaimana Islam itu memberikan sebuah apresiasi terhadap budak yang itu harus segera dikikis habis. Cuman kan ya enggak bisa. Ini peradaban, dia bertahap cara menghilangkannya. Intinya Islam itu anti perbudakan, karena setiap anak Adam terlahir dalam kondisi merdeka, enggak boleh dia diperbudak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin ya, gini dulu. Budak itu ada dua loh ya. Budak itu ada dua. Budak ya, itu ada dua loh ya. Budak yang budaya ya. Ini budaya. Budaya itu ya bangsa-bangsa itu ya. Ini Islam ya. Budak dalam perspektif budak Islam ini, budak dalam Islam ini perspektifnya peperangan. Akibat dari peperangan. Sedangkan budak yang dari bangsa-bangsa itu budak yang diperjualbelikan itu loh. Perjualbelikan. Makanya ada pasar budak, jual beli budak. Ini loh. Jadi harus pahami dulu ya. Islam itu ada dalam perspektif ini. Budak yang diakibatkan oleh peperangan. Efek dari sebuah peperangan. Bukan budak seperti budaya bangsa-bangsa lalu itu yang dijual belikan bebas, ada pasar budak, bukan. Ya. Bukan ini. Tapi ini. Ya. Jelas di sini. Budak terbagi dua. Dalam perspektif Islam, budak itu efek dari sebuah peperangan. Sedangkan dalam perspektif budaya bangsa-bangsa kuno, bangsa-bangsa, budak itu ya dijual belikan. Enggak ada perang sudah ada budak, gitu loh ya. Kalau dalam Islam tidak, Islam itu efek dari budak itu dari efek peperangan. Artinya kalau enggak ada perang ya enggak ada budak. Ini di anu dulu ya, dipahami dulu. Oke. Beberapa waktu lalu ya, kita sudah menjelaskan tentang Zulkarnain ya. Kita sudah jelaskan tentang Zulkarnain. Makanya kajian-kajian di Gosbeti ini ya, aku ingatkan ya, itu kajiannya berseri dan saling terkait. Nggak bisa kamu hanya melihat satu video saja terus kamu buat kesimpulan, tuh nggak bisa ya. Nah, sekarang ini terkaitannya dengan kajian yang kita bahas dulu tentang tentang Zulkarnain ya, terkait juga. Ambil handphone Bapak yang Xiaomi. Yang Xiaomi cepat. Ya, supaya kalian ngerti ya. Supaya kalian ngerti. Jangan seperti ini ada WA masuk, maka tak bilang kamu tuh ngorok aja ya. Kamu itu bodohnya nggak hilang-hilang. Ya. Aku nggak suka yang begitu ya. Orang itu kalau mau belajar enggak gitu loh ya. Jadi nggak usah banyak macem lah. Kalau mau belajar, mau pintar, silahkan ya. Tapi kalau masa dia ngomong begini, ini dia WA, tapi kamu nggak perlu tahu siapa ya. Ini hanya
kita tidak pernah membicarakan siapanya, kita membicarakan masalahnya. Ya, dia bilang gini, Assalamualaikum Gus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus. Mohon maaf saya mengganggu waktunya Gus Medik. Saya mau izin bertanya kepada Gus Medik. Semoga pertanyaan saya bisa dapat dijadikan judul kajiannya Gus Medik di videonya. Pertanyaannya begini Gus, siapa Ya'juj dan Ma'juj itu dan beserta maksud dari tembok pembatas manusia dan Ya'juj dan Ma'juj itu Gus. Apakah Ya'juj dan Ma'juj itu dalam berbentuk metafora di dalam Quran surat Al-Kahfi itu benar-benar berbentuk iki masalah iki. Berbentuk berbentuk metafora di dalam Quran surat Al-Kahfi atau itu benar-benar berbentuk manusia monster. Sekian, terima kasih banyak Gus. Ini kamu lihat ini tanggal berapa ini? Lihat ini, nampak tuh 23 Januarinya nampak. Ya. Langsung aku jawab gini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tidur ngorok melulu ya? Itu kan sudah dibikin video kajiannya ya. Kok nggak ngerti-ngerti juga? Jangan kebanyakan tidur ngorok biar nggak goblok. Ini lihat salah satu kajiannya di sini. Yang aku kirim gini. Jelas? Ini cas. Aku nggak suka begitu. Nggak suka. Mau belajar, mau enggak. Berarti dia kan nggak ngikuti kajianku. Dia mengusulkan sesuatu yang sudah dikaji, udah selesai kok. Dan itu berseri-seri kok baru diusulkan. Itu ngapain? Ya. Mau ngaji biar pinter, biar cerdas, biar kamu bisa menjadi pejuang Islam. Mau enggak silakan minggat, enggak usah. Ya. Kemarin di surat Al-Kahfi ya. Surat Al-Kahfi itu surat berapa? 18 ya. Nomor suratnya baca yang 86. Ya, yang aku bilang menurut tafsiran itu bahwa yang dimaksud dua tanduk itu adalah dua kekuasaan, bukan tanduk begini ya. Dia diberi kekuasaan, boleh mengampuni, boleh menghukum. Ya. Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya matahari terbenam di dalamnya laut yang berlumpur hitam, dan di sana ditemukannya satu kaum ya. Kami berfirman Kanjeng Nabi, wahai Dzulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat baik kepadanya. Jadi dua kekuasaan yang diberikan Allah kepada Kanjeng Nabi. Ngomongnya keliru-keliru terus ya. Oleh Dzulkarnain ya. Karena aku ini terikat waktu terburu waktu, ini nanti harus keluar nih setengah jam 3 ini ya. Tutup oke ya. Nah di sini ya, sebentar ini kok jadi begini, ini gimana ini ngilangkan ininya, ini hilangkan. Jadi di sini kan diberi otoritas, ya, boleh mengampuni, boleh menghukum, ya. Kita tidak bicarakan yang diampuni, yang dihukum itu ya. Itu nanti ada dua istilahan begini, tapi itu bukunya itu rinci banget ya, dan detail gitu ya. Nanti ada istilah amat, ya. Ada lagi istilah abid di buku penjelasannya itu, ya. Amat ini budak, perempuan, ya, perempuan. Ini budak, laki-laki, ya. Jadi ketika ya si Dzulkarnain masuk ke sini ya, yang manut enggak kita bicarakan, yang enggak manut maka dijadikan budak, ya. Yang menentang dijadikan budak. Yang laki-laki ya itu namanya abid istilahnya. Yang perempuan itu amat. Gitu loh ya. Jadi budaknya itu kalau laki-laki dikasih istilahan abid.
Kalau perempuan dikasih istilahan amat gitu. Ya. Ini di Al-Qur'an enggak ada. Ini di kitab penjelas seperti itu. Nanti ini hukum-hukum perbudakannya rinci sekali ya. Bagaimana memperlakukan budak itu rinci sekali ya. Ini sekedar aja kalian tahu ya. Ada amat, ada abid. Amat itu budak perempuan, abid budak laki-laki. Oke, clear ya? Aku hapus. Oke, sekarang kita bicara melanjutkan yang kemarin ya. Jadi hal yang cukup penting untuk diperhatikan adalah Islam tidak menganjurkan untuk mengadakan perbudakan dan tidak pula memerintahkan untuk memilikinya. Tidak boleh. Ya. Islam ya tidak menganjurkan untuk mengadakan perbudakan dan tidak pula untuk memilikinya. Paham di sini? Ya, paham ya? Oke. Jadi awal datangnya Islam itu bukan memperbolehkan budak ya, tapi mengatur regulasinya diatur dalam Islam. Karena apa? Ya karena seperti aku bilang tadi, perubahan yang dilakukan oleh Islam itu adalah evolusioner, bukan revolusioner. Ya. Apa itu evolusi, apa itu revolusi ya kamu ngertilah. Jadi tidak, orang Jawa bilang tidak sakdek saknyet, enggak. Karena apa? Kita berhadapan dengan peradaban tua. Ya. Jadi budak itu tetap ada tapi diatur, regulasinya ada gitu ya. Kemudian ketika kita bicara tentang perbudakan, kebanyakan dari kita langsung mengaitkan dengan perbudakan yang melegalkan untuk menyiksa, untuk memperlakukan budak semena-mena, untuk disuruh kerja sampai mampus, nggak dikasih makan. Nggak begitu. Islam nggak boleh begitu. Kalau kalian lihat film-film perbudakan itu ya, ngeri-ngeri itu. Dimana kulit-kulit hitam itu diperlakukan begitu rupa, derajatnya diturunkan ke titik nol sama dengan binatang. Pokoknya lu kerja aja lah seperti kerbau, seperti sapi sana. Islam tidak boleh begitu. Ya. Itu kejahatan kemanusiaan. Jadi tidak demikian ya. Jadi nggak begitu. Sekarang kita lihat pintu perbudakan dalam Islam. Bagaimana terjadinya perbudakan dalam perspektif Islam. Ya. Oke. Islam menyatakan bahwa seluruh manusia adalah merdeka dan tidak bisa menjadi budak kecuali oleh satu sebab ya, orang kafir yang menjadi tawanan dalam peperangan. Jadi salah satu sebab adanya budak dalam Islam itu karena efek dari perang. Seperti aku bilang tadi ya, budak terbagi ya. Secara dalam perspektif Islam tuh efek perang, yang di sini efek budaya masa lalu ya. Jadi hanya satu pintu itu. Ya. Hanya satu pintu itulah yang membuka kemungkinan adanya perbudakan, yaitu perang. Ya, siapa dia? Yaitu orang-orang kafir yang menjadi tawanan dalam pertempuran. Yang tadi ya di Zulkarnain itu yang laki-laki kita sebut abid, yang perempuan kita sebut amat. Itu istilahan. Jadi amat itu budak perempuan, abid itu budak laki-laki. Nggak manut, jadikan budak. Nanti mungkin ada yang bertanya, terus bagaimana ya la ikraha fid din itu? Katanya din itu tidak bisa dipaksakan. Ini perang, orang dijadikan budak gitu ya. Tenang, nanti aku jelaskan itu. Kalau aku lupa tolong ditagih. Ya. Karena kalau nggak paham, ini ribet ini, karena ini rumit ini menjelaskannya. Kita berbicara budaya ribuan tahun, sekarang kita bicarakan. Seperti pertanyaan teman-teman di Universitas Al-Azhar Kairo sana. Bagaimana itu perang? Bagaimana itu ada yang dibunuh? Bagaimana itu ada yang ditawan? Katanya la ikraha fid din. Nah, ini kalau nggak paham ini bisa bonyok kamu. Makanya kamu ngaji biar cerdas. Ya.
Kalau ada yang tanya, kamu bisa menjelaskan secara akademis. Masalah orang setelah kamu jelaskan mau terima atau enggak itu sudah bukan urusanmu. Ya, bukan urusanmu, bukan membuat orang menerima penjelasanmu, tidak. Urusanmu, kewajibanmu menjelaskan bagaimana tentang posisi budak dalam Islam. Jelaskan, kamu kan sudah ngaji di sini. Nanti orang mau menerima penjelasanmu atau menolak itu bukan urusanmu. Karena dasar anjing, kamu kasih tahu bagaimanapun tetap aja melet. Al-Quran sudah bilang begitu. Jadi nggak mungkin itu meleset. Al-Quran sudah nulis begitu ya. Mereka itu dikasih tahu, tidak kasih tahu, lidahnya tetap diculurkan. Itu sudah nas harga mati. Jadi tugasmu itu hanya menjelaskan. Nggak perlu berharap setelah kamu jelaskan anjing itu jadi manusia. Nggak perlu. Kalau kamu jelaskan anjing itu menjadi manusia, ya alhamdulillah. Gitu. Jadi supaya kamu tetap teguh dalam pijakan-pijakan langkah dakwahmu itu. Tugas kita hanya menyampaikan gitu. Orang mau terima, monggo. Nggak terima, monggo. Makanya kalau kamu ditanya, bagaimana lalu tentang la ikraha fiddin? Tidak ada paksaan dalam agama. Kamu harus bisa menjawab. Dan itu menjadi masalah diskusi di salah satu kampus di Al-Azhar sana. Ya. Salah satu kampus di Kairo, maksudnya di Al-Azhar sana. Kebolak-balik. Buru-buru ya. Ya waktu terus menggencet terus ya. Oke. Nanti setelah itu dijadikan budak, maka panglima perangnya itu yang memiliki kewajiban untuk memberikan perlakuan yang tepat terhadap para tawanan itu. Ya, jadi kita kan perang, ada tawanan. Nanti itu panglima, kalau dulu ya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu bukan hanya pemimpin di atas meja. Kanjeng Nabi itu juga turun ke lapangan. Perang. Bukan hanya di atas meja perintah sana sini, sana sini. Ya. Kanjeng Nabi itu pemain lapangan juga. Bukan hanya teori di atas meja. Ya. Oke. Jadi nanti itu diserahkan kepada panglima perang ya. Tentunya pemimpin utama lah ya gitu. Untuk kewajiban untuk ini mau dikemanakan ini tawanan-tawanan perang ini? Bisa dijadikan budak seperti yang kita mau diskusikan ini ya di seri kedua ini. Bisa minta tebusan ya, ditebus sama kafir-kafir itu ya yang melawan Islam itu ya. Terus bisa juga untuk memberikan perlakuan yang apa ya? Melepaskannya itu loh ya. Ada kemaslahatan, oh dia sudah tidak mengganggu Islam, ya sudah diampuni saja, nggak usah ditebus ya nggak apa-apa, nggak usah dijadikan budak, dia sudah baik, sudah tidak melawan terhadap Islam dan tidak mengancam Islam, ya sudah dilepaskan. Ya itu keputusannya di panglima, ya terserah mau ambil mana. Oke, jadi Islam itu mempersempit jalan budak. Jalan untuk terjadinya budak itu dipersempit, hanya boleh lewat satu pintu. Perang. Itu loh. Hampir sama dengan hubungan laki perempuan ya. Itu dipersempit, hanya boleh dilakukan lewat satu pintu, nikah. Kan begitu, ya. Oke. Dahulu ya banyak dilakukan sehingga seorang itu menjadi budak ya. Ada yang diculik, ada yang dijual, ada yang karena kemiskinan dia kalau karena kemiskinan itu membudakkan diri ya. Dengan cara menjual anak, menjual seorang budak. Akan tetapi Islam tidak begitu. Islam mengatur agar manusia hanya dapat menjadi budak dengan satu pintu, yaitu tawanan perang tadi itu ya. Oke. Sekarang coba kita ambil argumentasi dalilnya ya lewat hadis ya. Jadi begini, bahwa Islam itu menyatakan seluruh manusia adalah merdeka dan tidak bisa menjadi budak tanpa terkecuali, entah kulit hitam, entah kulit putih, entah kulit hijau, entah kulit kuning, podo. Jangan mentang-mentang kulitnya hitam terus kamu jadikan budak, rambut keriting, itu tidak boleh. Semua harkatnya sama manusia kok. Ya, kita hanya boleh menjadi budaknya Allah, itu boleh. Tapi sesama manusia mau memperbudak, orang pantas, gak oleh. Ya.
Manusia itu merdeka ya, tidak bisa menjadi budak kecuali dengan satu sebab saja, yaitu orang kafir yang menjadi tawanan dalam peperangan. Ya. Nanti panglima perangnya menentukan ya, mau diapain ini gitu ya. Sekarang kita lihat hadis. Bagaimana apresiasi Islam terhadap para budak itu ya. Hadis pertama, dengar dan taatlah sekalipun kamu dipimpin oleh seorang budak Habsyi yang rambutnya seperti kismis, selama dia menegakkan kitabullah di tengah-tengah kalian. Coba. Ini hadis Bukhari ya. Hadis Bukhari. Ya, taat walaupun dipimpin budak. Selama dia menegakkan kitabullah. Ini hadis riwayat Bukhari. Ya, coba bagaimana tingginya? Bahwa kita sama Kanjeng Nabi disuruh taat. Ya, meskipun dia seorang budak Habsyi yang rambutnya seperti kismis, itu mungkin rambutnya ngurul-ngurul gitu ya. Selama dia menegakkan kitabullah, ukurannya apa? Selama dia menegakkan kitabullah, ya, di tengah-tengah kita, maka kita wajib taat. Mau rambutnya seperti kismis, mau rambutnya seperti supermi, mau rambutnya lurus, bengkok, mau hitam, mau hijau, tidak ada masalah. Selama menegakkan kitabullah di tengah-tengah kita. Ini hadis bagaimana Islam itu anti perbudakan. Sampai seorang budak dijadikan perumpamaan. Kita harus taati. Ya. Selama dia menegakkan kitabullah. Oke. Berikutnya, ini dari Abu Dzar ya. Rasulullah, jadi tanya dia, "Ya Rasulullah, amal apakah yang paling utama?" Jawab beliau, beriman kepada Allah dengan sepenuh hatinya dan jihad fisabilillah. Kemudian memerdekakan budak. Memerdekakan budak. Memerdekakan budak. Jelas ya? Yang bagaimana yang paling utama? Jawabnya, yang paling disayang tuannya, yang paling besar harganya. Lihat, di sini ada kata harganya, berarti ini maksudnya budak yang jual beli itu. Ya. Jadi memerdekakan budak itu adalah amal yang paling utama. Termasuk dari amal-amal yang paling utama itu diantaranya memerdekakan budak. Ini Bukhari Muslim. Ya. Bukhari and Muslim. Ya. Memerdekakan budak. Tuh, ya. Memerdekakan budak. Ini lagi. Kanjeng Nabi lagi bersabda, barang siapa memukul budak yang bukan karena kesalahan yang dilakukannya atau menamparnya, maka dendanya, kafaratnya adalah memerdekakannya. Coba. Regulasinya dibikin, diatur. Jadi kalau kita menampar, jangankan menyiksa, ya, suruh kerja nggak dikasih makan, sampai dikasih makan pun ala kadarnya. Menampar saja itu tidak boleh. Bahkan kalau dia menampar budaknya, maka dendanya dia harus membebaskan, memerdekakan budak yang ditamparnya itu. Ya, ini hadisnya siapa ini? Muslim, ya, sama, memerdekakan budak. Ini Muslim. Ya. Itu kumpulan dari ayat-ayat yang semangatnya bahwa Islam itu ingin menghilangkan perbudakan dan Islam tidak membolehkan adanya perbudakan, ya. Sekarang coba kita cari dari Al-Qur'an, ya, dari Al-Qur'an. Jadi hadis kita ambil, Al-Qur'an kita ambil, ya. Nanti kita kita kolaborasi, ya, titik temunya itu menjadi suatu bangunan yang kokoh supaya kalian yakin, hakul yakin dengan pengetahuan ini mengatakan bahwa Islam anti perbudakan. Oke, kita mulai di surat Al-Balad, ya.
Cukup lah ya 3 ya. Nanti kalau ada tambahan kita tambahkan. Quran surat Al-Balad. Surat ke-90 ya. 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Coba. Al-Quran menggunakan bahasa sastra yang begitu tinggi. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Karena zaman dulu itu sudah terpengaruhi zaman dulu-dulunya. Memerdekakan budak itu sesuatu yang berat. Gitu loh. Maka Al-Quran menggunakan dengan bahasa sastra. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Ayat pertama. Ayat ke-12 ya. Bukan pertama, ke-12 dari Al-Balad. Al-Balad 12, ini keliru ini ya. 11 sampai 13 ya, 11 sampai 13 ya, 11 sampai 13. Yang 11 ya. Tahukah kamu ya, tadi itu ya, aduh ini terhilang ini. Sebentar ya. Ini yang 11 ya. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Ya, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Itu yang 11 tadi salah tulis ya. Bukan 1 sampai 3, tapi 11 sampai 13 ya. Yang 11, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar ya. Yang ke-12 dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Karena membebaskan budak itu sama halnya mendaki jalan yang sukar. Jadi sudah nanjak, sukar, sulit, makadam. Di perumpamaan seperti itu karena sudah ribuan tahun jangkut di hati, kok budak mau dilepaskan kan gitu toh. Gue punya budak sudah sejak nenek moyang gue, tiba-tiba ini ada aturan Islam datang gue suruh melepaskan budak. Wah, itu kan sesuatu yang berat ya. Maka diumpamakan, dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Maka intinya di surat ke-13 yaitu melepaskan perbudakan. Jadi tidak boleh ya melepaskan perbudakan. Sekarang kita lihat Quran surat An-Nisa ayat 4. Ayatnya 92. Ingat ya, di sini sudah aku buka ya, melepaskan perbudakan. Jadi tidak boleh ada perbudakan. Sekarang kita mengkolaborasi surat An-Nisa. Dan tidak patut seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman kecuali karena tersalah. Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah, dia memerdekakan seorang hamba saya. Lihat itu ya. Yang beriman serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarga si pembunuh itu, kecuali jika mereka keluarga yang terbunuh membebaskan pembayarannya. Jika dia si terbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, ini rinci sekali nih aturannya, maka adalah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman ya. Dan jika dia si terbunuh itu dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dan dengan engkau, maka hendaklah si pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan hamba saya, maka hendaklah dia si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah, dan Allah Maha mengetahui bijaksananya. Salah satu kehebatan yang bisa kita peroleh dari surat 492 ini, inilah hebatnya ya. Al-Quran itu dia berpikir tidak hanya hari kemarin dan hari ini, tapi dia mempunyai cara pandang ke depan yang futuristik ya.
Pasti kamu bingung kalau aku jelaskan gini. Kamu belum nyangkut kan? Otakmu belum terbuka kan? Makanya perhatikan. Kalau baca Al-Quran itu perhatikan. Aku katakan di 49 ini, surat 492 ini aja ada sisi yang itu membuat kita terkesima. Loh, sampai begitunya ya. Padahal ini Al-Quran itu, Islam itu abad ke-6 ke-7. Dia sudah berpikiran jauh ke depan. Coba. Kalau memang bukan Allah itu siapa lagi? Tapi kan kamu belum tahu dong di mana kehebatannya kan. Makanya perhatikan, tak kasih tahu kamu. Supaya kamu bisa menjelaskan kepada yang lain. Ya, lihat ini. Barang siapa tidak mendapatkan budak, maka hendaklah dia, si pembunuh itu, berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah mengetahui maha bijaksana. Bayangkan. Artinya Al-Quran sudah tahu satu saat budak itu yang diperjuangkan oleh Islam untuk dihapuskan itu terhapus. Sehingga tidak ada budak. Coba kalau nggak dikasih dispensasi dengan puasa 2 bulan berturut-turut, bagaimana cara menyelesaikannya? Mau cari budak di mana sekarang? Itu yang aku bilang hebatnya Al-Quran. Itu bisa ditunjukkan oleh surat 492 ini. Dia futuristik, dia memandang ke depan. Lah kalau nggak diberi penjelasan ya, kalau dia tidak mendapatkan budak bisa menggantinya dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya kacau. Sekarang kita membunuh tanpa apa ya, bisa dengan apa, tersalah atau bisa dengan tidak sengaja atau sengaja, aturannya sudah ada tadi itu ya. Terus kita disuruh memerdekakan budak sebagai kafaratnya. Ya di samping tentunya menyelesaikan urusan dengan ahli warisnya juga ya. Tapi kan juga disuruh membebaskan budak. Lah zaman saiki kon katanya golek budak nang di. Zaman sekarang kamu mau cari budak kemana? Kan nggak nemu. Maka salah satu solusinya kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Itu yang aku bilang bahwa Al-Quran ini futuristik sekali sehingga kita benar-benar takjub dibuat. Bagaimana mungkin abad ke-6, ke-7 turunnya, dia sudah berbicara sekian abad ke depan. Ini sekarang abad berapa? 22. Tinggal hitung udah berapa abad. Kali 100 tahun. Coba. Jadi optimis satu saat perbudakan itu habis. Dan itu memang yang diperjuangkan oleh Islam. Tidak ada lagi budak. Lah kalau nggak ada budak, kalau nggak ditambahi puasa 2 bulan berturut-turut, kan kacau. Makanya ini sudah dipersiapkan. Satu saat tidak ada budak, maka kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Oke, itu sisi lain yang aku jelaskan bagaimana hebatnya Al-Quran. Tapi sisi utama kajian kita, apabila engkau membunuh dengan alasan apapun seperti tadi yang sudah dijelaskan, maka kafaratnya diantaranya adalah memerdekakan budak. Gitu loh. Jadi banyak yang dilakukan Islam untuk cara menghapus perbudakan dengan cara seperti itu. Dia evolusi ya, pelan tapi pasti. Dan sekarang sudah nggak ada perbudakan kan. Oke, sekarang kita lihat di surat Al-Maidah 89. Quran surat Al-Maidah ya 89. Al-Maidah itu surat 5 ayatnya 89 ya. 89. Ya. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak sengaja, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Lihat, makanan yang biasa kamu makan, kamu berikan kepada orang miskin. Yaitu dari makanan yang biasa kamu makan daripada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasa 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpah apabila kamu bersumpah. Jadi kalau tadi membunuh kafaratnya, ini juga futuristik juga ini. Ya. Tapi lain, karena tadi kan lebih berat, membunuh, menghilangkan nyawa. Maka kalau nggak dapat budak, puasanya 2 bulan berturut-turut. Ini sama, kamu sumpah ya, dan kamu melanggar sumpahmu itu, maka kafaratnya memerdekakan budak. Kalau enggak, puasa. Tapi karena ini tidak begitu berat,
dia 3 hari puasanya. Tapi intinya yang mau kita bidik adalah merdekakan budak, membunuh, kafaratnya membedakan budak, sumpah, melanggar sumpah, memerdekakan budak. Ya. Berikutnya Al-Mujadilah, ya. Quran surat Al-Mujadilah, surat 58 ayatnya 3. Ya. Dan mereka yang menjihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka mereka berkewajiban memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Ya, demikianlah yang diajarkan kepadamu dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi kamu nggak boleh ngomong sembarangan sama istrimu. Lihat ini. Dengan istri aja diatur dalam Islam, tidak boleh menjihar. Kalau kamu menjihar, kamu tidak boleh berhubungan badan, berhubungan suami istri sebelum kamu memerdekakan budak. Coba rinci, aturannya itu rinci sekali. Ya, jadi merdekakan budak, membunuh, memerdekakan budak, melanggar sumpah, memerdekakan budak, menjihar istri, memerdekakan budak. Tidak boleh berhubungan suami istri sebelum memerdekakan budak. Apa menjihar itu? Pelajaran dewe kono. Ya. Oke. Berikutnya. Nah, ini tapi ini salah ini. Ini ngawur ini penerjemahnya. Quran surat At-Taubah. Surat berapa At-Taubah itu? Surat 960. Ini ngawur ini ya. Lihat ini ya, lihat ini ya. Sebetulnya itu sodako, bukan zakat. Lihat ini. Buka terjemahanmu ya di Al-Quran surat At-Taubah surat 9 ayatnya 60. Lihat terjemahannya itu, lihat Arabiunnya. Itu sodako, tapi lihat terjemahannya itu. Jadi zakat. Makanya aku ganti dengan huruf besar. Ya, sodako, ya. Kalau di Android itu diterjemahkan zakat, padahal sodako dan zakat itu beda. Beda itu loh. Aku heran penerjemah ini kok. Apa ngantuk apa gimana? Karena konsekuensi logis, nanti sodako itu konsekuensi logisnya beda. Zakat beda juga. Masing-masing punya aturan main. Lah orang Arabiunnya itu sodako kok diterjemahkan zakat itu loh. Satu ke kanan dia lari ke kiri. Makanya aku bilang, ya, selain kamu baca itu apa namanya? Terjemahannya, Arabiunnya kamu cek. Ya. Di Arabiun di terjemahanmu itu kamu cek apa? Sodakoh, bukan zakat. Tapi terjemahannya yang ada begini. Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, bla 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 bla. Kok ngawur deh. Jadi bukan zakat ya. Sodakoh yang betul. Karena Arabiunnya sodakoh. Ya. Ini yang betul begini terjemahannya. Sesungguhnya sodakoh itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya. Apa itu mu'alaf? Mu'alaf itu artinya yang dilunakkan. Jadi mu'alaf itu artinya hatinya telah lunak. Ya, kita menyebutnya mu'alaf. Di sini yang dilunakkan hatinya, terus untuk memerdekakan hamba sahaya. Untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Tetapi yang sedang kita bidik saat ini adalah untuk memerdekakan hamba sahaya. Itu apa? Sodakoh. Ingat, terjemahannya salah itu, bukan zakat. Sodakoh. Ini yang ngatur siapa? Nanti negara. Ya, negara dalam konsep kekuasaan Islam itu diatur nanti, ya.
Makanya ada konsep yang namanya Baitul Mal. Dari Baitul Mal, maka di Baitul Mal itu nanti itu sudah terpisah. Ini pos zakat, ini pos sodako, ini pos apa lagi? Eh apalah ya, apa ya? Zakat, sodako, apalagi kita sudah bahas kemarin ya. Itu sendiri-sendiri. Tidak bercampur. Ya. Tidak bercampur. Oke. Penggunaannya juga sendiri-sendiri gitu. Ini kita lihat dari catatan sejarah ya. Sejarah Islam memberikan kepada kita data bahwa penanggung jawab Baitul Mal, jadi ya karena pakai sistem Islam berarti ada Baitul Mal ya. Ada Baitul Mal ya. Itu di masa pemerintahan Islam biasa menebus sejumlah budak. Jadi diambilkan dari Baitul Mal. Baitul Mal itu milik negara, bukan milik perorangan. Jadi zakat-zakat kita nih, sodako-sodako kita nih, ya infak-infak kita ini terus dikumpulkan ya dalam sebuah lembaga, kalau sekarang Menteri Keuangan lah gitu kira-kira. Ya. Yaitu disebut Baitul Mal. Nanti dari situ, dari pos itu diambil. Salah satunya dari pos sodako itu bisa digunakan untuk membebaskan budak. Ya. Maka sejarah Islam memberikan kepada kita data bahwa penanggung jawab Baitul Mal di masa pemerintahan Islam itu biasa menebus sejumlah budak. Jadi dibeli, ditebus. Dibeli sama tuannya, ya, ditebus, dimerdekakan. Ya. Seperti yang itu Yahya bin Said. Ya. Yahya bin Said berkata begini, Umar bin Abdul Aziz pernah mengutus aku untuk mengurusi sodako di Afrika. Lalu darinya aku belanjakan untuk menebus budak untuk dimerdekakan gitu ya. Jadi seperti itu bagaimana Islam itu mengapresiasi budak dengan cara menghapuskannya secara evolusioner. You punya salah, memerdekakan budak. You punya salah, memerdekakan budak. You punya salah, memerdekakan budak. Berikutnya dari sodako itu bisa diambilkan dari Baitul Mal ya, untuk memerdekakan budak. Tapi kalau negaranya tidak dalam pemerintahan Islam ya agak sulit ya. Kalau ini kan siapa contohnya ini Abdul Aziz ya. Ini kan dalam pemerintahan Islam ya, Umar bin Abdul Aziz ini ya. Maka ada pos di Baitul Mal itu ya bisa diambil untuk memerdekakan budak. Jadi dari semua itu ya, dari semua itu kita bisa dapat gambaran ya seperti yang aku bilang tadi, Islam itu tidak memberikan peluang sedikit pun untuk kita itu melestarikan perbudakan. Maka perbudakan itu harus dihapus. Ya. Kemudian karena itu peradaban sudah berurat dan berakar, maka strategi yang diambil oleh Islam adalah strategi evolusi, bukan revolusi. Seperti halnya Khomer yang aku sudah ceritakan kemarin ya. Bagaimana caranya? Yang seperti yang aku bilang tadi, ya. Memerdekakan budak, memerdekakan budak, memerdekakan budak, memerdekakan budak, memerdekakan budak. Ya. Begitu caranya. Nah, sekarang itu sebagai jawaban untuk kalian yang masih bingung bagaimana evolusi yang dilakukan Islam sudah terjawab ya. Sekarang kita masuk ke hal yang intinya ya. Yang intinya, boleh nggak sih seorang budak itu tanpa nikah digauli oleh tuannya? Kan itu intinya. Kalau tadi kan sebuah penjelasan bahwa Islam itu anti perbudakan. Sekarang kita lihat dari hadis Bukhari dan Muslim. Hadis Rasulullah dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Kanjeng Nabi Muhammad bersabda, Kanjeng Nabi Muhammad ngendikan. Ya, ini agak panjang nih. 3 kelompok yang akan diberikan pahala ya. Mereka 2 kali. Jadi mereka diberikan pahala 2 kali ya. Maksudnya 2 kali lipat gitu ya.
Pertama, laki-laki ahli kitab yang beriman kepada nabinya lalu berjumpa dengan nabi. Kemudian dia beriman kepada beliau, maksudnya kepada nabi, dan mengikutinya atau membenarkannya. Artinya dia bersolawat. Ya, ahli kitab ini kan sebuah gambaran bahwa abrogasi itu berlaku. Jadi ahli kitab pun, kita kan kemarin sempat oh iya ya. Tadi itu sebetulnya aku mau unggah tapi ada trouble di wifi jadi nggak terunggah. Mungkin insya Allah besok ya. Di sana kita membahas tentang ahli kitab tapi secuil tentang perkawinan campur ya. Sama dengan ini juga tentang perkawinan ya. Tapi itu tentang fokusnya perkawinan campur. Insya Allah besok sinyalnya tidak ada masalah ya. Kita sedikit menyinggung tentang ahli kitab ya. Bagaimana sebetulnya menikahi ahli kitab itu ya. Ini sudah dijawab ya, bahwa agama itu mengalami abrogasi yang kemudian menggantikan dan melanjutkan yang lalu. Lihat ini. Seorang ahli kitab yang beriman kepada nabinya lalu berjumpa dengan nabinya, kemudian dia beriman kepada beliau, mengikutinya dan membenarkannya, maka dia memperoleh 2 pahala. Jadi kalau ada ahli kitab, dia tidak boleh bertahan kepada agama yang terdahulu karena sudah terabrogasi ke Islam, gitu loh maksudnya. Ngerti? Tidak boleh, sudah terabrogasi ke Islam. Ke ayat yang lain, di hadis yang lain dikatakan seandainya Musa masih hidup dia harus ikut syariat yang aku bawa. Ya. Jadi intinya apa? Sekarang ada ahli kitab. Ya setelah Islam itu turun ya ahli kitab sudah dianggap selesai. Harusnya berislam semua. Gitu loh ya. Makanya ahli kitab yang bersolawat kepada Kanjeng Nabi, yang mendukung Kanjeng Nabi mendapat 2 pahala. Oke. Itu sebetulnya bukan menu utama kita ya, tapi nggak apa-apa aku jelaskan sedikit. Kedua, seorang budak yang melaksanakan hak Allah dan hak tuannya, maka dia memperoleh 2 pahala. Jadi budak, dia dijadikan budak, dia melayani tuannya dengan bagus dan melaksanakan hak-hak Allah, beribadah kepada Allah dengan bagus, itu memperoleh 2 pahala. Ya. Dan ini intinya. Dan ketiga, seorang laki-laki yang mempunyai budak wanita, lalu ia memberi makan, pendidikan, pelajaran yang baik, maksudnya mengajarkan Islam ya. Kemudian ia membebaskan dan menikahinya, maka ia memperoleh 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Menikahi. Ngerti sekarang? Lewat pintu nikah toh? Di mana dia? Di sinilah ya. Hadis budak dinikahi, bukan langsung ditembak. Dinikah dulu. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Nampak gak ini, Le? Lihat itu. Jadi lewat nikah, kamu kalau kurang jelas nih ya, hadisnya nih. Dinikahi. Ini nampak tuh yang menikahinya itu tuh. Pas ini. Pas. Nih, dinikahi, budak itu dinikahi. Blok, ngerti nggak kon? Bukan langsung main geradak geruduk aja. Ya. Sekarang aku kasih lagi 1 hadis. Ini hadis kenangan dari almarhum guru Al-Qur'anku. Semoga Allah merahmatinya. Ya. Ini dipoto dulu. Aku cari-cari setengah mampus. Alhamdulillah akhirnya ketemu ini hadis. Ya. Jadi, misalkan gue punya budak nih ya. Budak itu gue nikahi, ya. Maka pembebasannya itu menjadi mahar pernikahan. Biaya pembebasan itu menjadi mahar pernikahan. Jadi itu mahar yang aku berikan itu dengan membebaskan dia dari budak menjadi bukan budak gitu loh, ya. Yang namanya mahar itu pernikahan. Nih lihat ini. Diriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah memerdekakan Safiyah
dan kemerdekaannya dijadikan sebagai mahar pernikahannya. Hadis muttafaq alaih, Bulughul Maram. Nih. Ini kukunya almarhum guruku ini ya. Ya Allah, semoga Allah selalu merahmati almarhum guru-guru Al-Qur'anku dan guru Al-Qur'anku yang masih sakit, sembuhkanlah ya Allah. Ini yang bawah yang ada kukunya biar jelas bisa dibaca itu, jelas ya. Ini jelas, lihat itu ya. Aku bacakan lagi supaya ngerti kamu. Diriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah memerdekakan Safiyah dan kemerdekaannya dijadikan sebagai mahar pernikahannya. Hadis muttafaq alaih. Jadi kan nikah itu harus bayar mahar tuh. Ya. Kemerdekaannya itu menjadi mahar pernikahannya. Gitu loh. Jadi nikah. Udah berapa jam? Oh, sudah lebih setengah jam kamu nggak ngomong tadi. Sorry ya, sudah hampir 1 jam. Tapi gimana lagi? Panjangnya seperti itu. Ya. Oke. Jadi ya, aku sudah jelaskan kepada kalian bahwa tidak seperti yang dikatakan kafir-kafir itu, ya. Semua harus melewat pintu yang namanya nikah meskipun dengan budak sekalipun, ya. Itu sudah aku jelaskan, ya. Dan bagaimana apresiasi Islam terhadap budak, bahwa budak itu harus dihapus, sudah aku jelaskan, ya. Semoga kalian paham. Dan akhirnya kan begini. Lalu bagaimana tentang penjelasan di dalam Al-Qur'an, ya? Biasanya itu kan yang dinukilkan surat Al-Mu'minun itu ayat 6 dan 5 ya. Sebentar. Iya, surat Al-Mu'minun ya. Ayat 6 dan 5, kecuali terhadap istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Itu ya. Itu atau gimana? Kan posisi hadis, aku kan banyak mengutip hadis. Itu kan tidak boleh atau tidak bisa mengalahkan Al-Qur'an. Ya. Kalaupun aku katakan tadi itu hadis bagaimana pembebasan, bahkan ada Al-Qur'annya juga kan? Pembebasan budak ini, ya. Lalu bagaimana tentang surat Al-Mu'minun itu, ya? Di ayat 5 sampai 6, ya. Ayat 5 khususnya di ayat 6. Kan sepertinya bertabrakan itu. Salah satu sisi harus lewat nikah, salah satu sisi seperti Al-Mu'minun seperti itu. Maka jawabanku, kalian semua itu korban terjemahan yang bermasalah. Insya Allah besok kita ketemu lagi, aku akan jelaskan bagaimana terjemahan yang benar, ya. Kalau kamu nggak percaya sama aku, undang Depak. Suruh duduk sama aku. Depak, duduk sama aku. Berdua kita bicarakan ini terjemahannya gimana kok bisa begini. Karena apa? Kita ingin cari kebenaran. Supaya umat itu paham dengan Al-Quran. Ya. Jadi gak usah guru-gurumu ngaji percuma. Depak itu loh, temokno aku. Kamu nyewa gedung atau nyewa kafe, undang aku, undang utusan Depak. Kita bicarakan khusus terjemahan Al-Mu'minun 2 ayat 5-6 itu gimana? Kita bicarakan baik-baik, kan tujuannya baik. Karena terjemahan itu bermasalah. Dan banyak teman-teman Islam akhirnya menjadi bingung ketika ditanya oleh teman-teman yang lain. Tentu khususnya teman-teman Kristen yang selalu menanyakan ini, bagaimana itu? Kok bisa langsung main tembak? Ya, karena berbagai terjemahan. Paling-paling nanti teman-teman Islam itu bisa bertahannya cari remis. Ya, cari remes di kitab yang ini pernah dinukil oleh saudara kita dari Kedung Kandang Malang, ya. Bagus itu nukilannya itu di surat Kejadian itu, ya. Mana catatanku? Aduh, catatannya. Sebentar. Surat Keluaran 21:10. Ini nanti aku bikin bahas khusus ini, ya. Paling nanti remesnya di sini. Di sini. Jadi sebetulnya kalau kita mau adu, ya,
mukminun ya, ini berapa ini? 23 5 sampai 6. Ini biasanya teman-teman Islam ya, ini jarang bisa menjelaskan ini. Jangankan teman-teman, orang yang pakar Al-Qur'an aja kerepotan jelaskan ini. Oh, ini yang ngerti, ini halaman ini bunyinya begini, ini halaman itu bunyinya begitu. Oh, ini ada di baris ini, hafal dia. Mbok ini didandani terjemahannya gitu loh. Jadi kalau kamu kerepotan ya wajar, orang yang sudah hafal-hafal Al-Quran juga kerepotan. Nah, paling-paling nanti teman Islam kita mencari remis. Ini dihadapkan dengan Keluaran ya. Keluaran 23 Keluaran 21:10. Ini aja yang bisa dilakukan, 21:10. Nah, ini. Jadi ini VS. Nanti ini aku mau bahas khusus. Ya. Aku bahas khusus. Karena apa? Karena kalau sudah kena ini, itu yang suka menyerang Islam lewat surat ini, surat Al-Mu'minun, itu seperti anjing tuh ya. Anjing itu kalau kan anjing tuh gini ya. Ini gambar anjing itu ya. Ini kalau dia sok jago kan ekornya begini dia. Tapi kalau sudah kena ini, dia mau nyerang kita, padahal dia terserang sendiri oleh kitab sucinya. Ekornya langsung begini, masuk ke sini. Langsung lari dia. Aing gitu. Ya. Tapi kan itu remes Mas Ian. Sebetulnya tidak harus remes, nanti kalian ngerti setelah aku terjelaskan surat Al-Mu'minun ini. Oke, sampai sini dulu. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. 1 jam, iya Le. 1 jam, ya memang gimana ya. Mau dipersingkat enggak bisa gitu. Itu dari aku, sampai ketemu besok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.